Hari ini 12 Februari 2025, saya balik dengan pembahasan XAUUSD, salah satu pair yang menarik. Dan saat ini, walaupun dia bergeraknya bullish signifikan, tentu ada penggambaran yang cukup menarik ya teman-teman. Apa itu yang menarik ya? Kalian bisa ngeliat kemarin memang going up strong sampai 2942, tapi closingannya bearish. Dan hari ini bearish lagi, ini belum closing daily, tapi bearish dua-duanya. Menarik buat kita perhatikan. Why? Karena kalau kita ngelihat momentum-momentum ketika dia ada perlambatan di sini, bearishnya signifikan, lalu nextnya bearish, baru mengalami perlambatan. Coba kita lihat lagi di sini, up bearish perlambatan, walaupun ya akhirnya dihajar juga ya di level up bearish. Jadi apakah ini bearishnya akan lanjut ke bawah? Ini adalah momen yang penting buat kita perhatikan. Kenapa? Jawabannya sederhana, karena malam ini akan ada CPI, jadi potensial market juga pasti akan sedang menunggu. Dan sekarang kita bisa patok dulu level tertinggi dan terendahnya. Level previous daily high-nya di 2942.68, saya bulatin aja 2943 lah ya. Dengan lowest levelnya di 2881. Ini di lowest levelnya 2881. Nah ini 2881, teman-teman bisa perhatikan. Berarti harga saat ini tuh bergerak di dalam inner liquidity-nya ya. Tidak ada perubahan sama sekali. Dia gerak masih up and down within this liquidity di 2881 sama 2943. Harga sekarang di 2888. It means apakah ada potensial kita bisa mencari buy? Tentu ada. Dan apakah ada potensial dia bisa hajar drop lebih signifikan? Tentu juga ada. Nanti kita bisa ngeliatnya di time frame H4 dan H1. Now kita balik ke Oanda kita bilang di H4 saya pakai naked chart. Di naked chart ada yang menarik tidak kawan? Jawabannya ada. Apa dia? Going up strong, lalu di sini satu candlestick bearish. Baru di sini lanjut bearish lagi. 1 2 3 4 5 6 7. 6 dari 7 candlestick hasilnya bearish closingan H4-nya. Ada base bawah, tentu ada di sini ada base yang menarik ya, up, drop, up sebelum dia bullish. Dan ini fair value gap-nya sudah tertutup. Nih, dihajar, ditutup di jam 5 sore. Nih, kan ini ada gap yang kebentuk di H4. Ini candlestick momentum, nggak ada tail sama sekali, langsung hajar bullish only. Open 2879, highest-nya di 2903. Dan sudah dimakan-makanin, dan saat ini retest untuk melanjut mengalami penurunannya. So, ini gambaran yang menarik. Kenapa? Karena kita sekarang bisa ngelihat potensial kita entry dua arah, either kita nge-buy ataupun kita nge-sell. Kita ngomongin dia satu, tempat kita akan melaksanakan trade yang kita jalankan. Beberapa level akan saya hapus karena irrelevant, sebab ini beberapa level yang kemarin saya patok untuk entryan. Ini saya hapus dulu teman-teman. Ini hapus, biar gampang juga teman-temannya perhatikan. Nah sekarang kita akan ngeliat level yang sama. Ini seharusnya kemarin entry buy di 2881, cuman nggak masuk, hampir di 2881. Sepersekian aja, lanjut mengalami penguatan. Nah sekarang saya akan bahas terlebih dahulu untuk level-level yang penting ya, untuk level-level yang penting. Kalau kita ngomongin the important level, kita coba ganti jadi garis. Di sini kalian bisa ngelihat ada satu level di atas ini yang nahan. Ini satu, termasuk sama beberapa garis di belakangnya. Ini garisnya, ya, garisnya sama garisnya di atas ini. Nah ini kita patok dulu ya teman-teman ya. This one, ini adalah level pertama. Ini kita hapus-hapusin aja biar nggak pusing teman-teman sekalian. Lalu di mana lagi another levelnya? This level sama yang namanya RBS ini. Ini support yang di break. Kita ganti. Kenapa saya bilang ini support yang di break? Karena kemarin dia drop signifikan, makan liquidity, ya, nutup gap di sini untuk going up strong. Apakah dia ada nge-retest lagi? Nggak ada teman-teman. Ini nge-retest, nggak berhasil break, lanjut lagi. Makan sampai bawah, nggak berhasil break, lanjut di atas. Tapi kondisi saat ini, kalian lihat di sini. Kondisi saat ini, dia berupaya untuk nge-break this level. Ya, berupaya untuk closing di bawah 2889. Sebenarnya 2889 ini salah satu level yang menarik. Apalagi kalau selesai ubah jadi M5, pasti kan akan lihat suatu level yang tentunya juga bisa mengaminkan kenapa saya bilang menarik. Karena tidak ada yang berhasil break, ini M5, dia drop, lalu dia lanjut bullish kembali. Di sini makan panjang, lalu dia kembali naik. Artinya 2889 ini nampaknya sebagai salah satu level yang nggak bisa dihajar-hajar. Ya, nggak bisa dihajar. Tapi kita tahu tendensinya tetap pada drop. Kalau kita ngomongin di sini, tendensinya tetap pada dropping momentum. So this one is equilibrium kalau kita ngomongin di trendline M15-nya.
Cuman kita nggak usah terlalu main angka-angka kecil, kita ngomongnya di H1 dulu aja. Kita look for the better places seandainya kita harus entry. Yang pertama, tentu akan ada dua zona buy dan sell scalping seperti biasa. Ini teman-teman perhatikan, ini panjang-panjang, ini H1, dia punya shadownya panjang-panjang. Artinya apa? Kalau shadownya panjang nggak menarik teman-teman. Kalian bisa entry, misalnya di sini kalian entry buy kalian open di 2892, dia drop sampai 2883, jadi hampir mau 100 pips dia drop hanya untuk closingannya di 2893, yaitu profit 10 pips dari zona kalian. Nah, kayak misal di sini kalian open misalnya nge-buy 2892, ya kan? Dia drop sampai 2887, berarti kalian sudah almost lost 50-an pips. Hanya untuk closingannya nanti di 2891 misalnya kayak harga sekarang. Berarti cuma beda 10 pips. Nah, karena panjangnya tail ini, be careful buat perdagangan yang akan kalian jalankan di hari ini. Ya, pertama saya akan ngomongin level yang penting dulu. Sell terdekat saya akan ada di 2904, 2906. Ini sell terdekat. 2904, 2906 ini sell high risk selama 2904 nya nggak di breakout di A1. Lalu selebihnya sama di atas ini. 4240, 3533 ini dua zona yang kemarin saya sudah share juga sama teman-teman sekalian. Ini zona kecil, nanti saya akan bahas setelah saya selesai bahas yang buy position. Buy di mana? Nah, itu kan salah satu pertanyaan yang menarik. Buy akan ada di mana? If I check this level, kita ngambil dari swing low-nya, this one. Saya tarik sampai paling atasnya. 79 saya itu di 2872, 596 dan 618-nya teman-teman perhatikan di sini. 2887, 798. Ya berarti nanti saya patok dulu di sini, dan nanti 287 ini sudah ada sebenarnya. 287.5 ini berarti 2873. Artinya apa? Buy saya yang terdekat ini sebatas scalping only. Jadi ada dua ini zona ini sama zona ini saya akan patok sebagai scalping only. Dimana buy yang memang saya akan jalankan sebagai buy position, yaitu dua tadi. 2875, 2873 selama 2875 yang nggak di breakout, dan 2862 dan 2860 selama 2862 nya nggak di breakout. Itu adalah dua zona buy yang akan saya manfaatkan. Oke. Jadi kalau misalnya kalian tanya apakah ada buy high risk, dua zona ini 7573, 6260 sebagai dua zona buy high risk-nya saya. Sedangkan untuk area yang dekat tadi, ini kan saya turunkan time frame-nya ke M15. Di sini teman-teman akan lebih kelihatan jelas ya. Jadi kalian lihat 2889, tadi kan kalian bisa perhatikan sampai 2887. This one. Nah, ini adalah zona buy scalping only. Trade on lower time frame, pastikan kalian fokuskan dengan lower time frame only. Scalping zone, kalian manfaatkan 5-10 pips untuk scalpingan, dapat profit bersyukur. Kalian akhiri dan pastikan bahwa 2889 sampai 87 yang nggak di breakout dalam momentum lower time frame tadi di M5, M15. So as long dia cuma bergerak hanya volatile dan lain sebagainya, teman-teman bisa manfaatkan. Sedangkan sell-nya di mana? Ya kan? Ini tadi patokan saya untuk sell-nya. Kalau kalian lihat ini 2897, tapi kalau sampai paling atas kan lumayan jauh teman-teman, di 2900. Jadi supposedly kita perlu perkecil jadi 2898. Ini adalah level sell untuk scalping. Jadi dua zona scalping, ini adalah dua zona sideways yang saya perhatikan dari sini. Ya, 2898 sampai 2900 sama peraturannya seperti scalping pada umumnya. Begitu. Kalau misalkan kalian ngerasa saya capek trading scalping, saya males, saya mau entry yang dalam momentum yang tepat aja. Ya udah, kalau misalnya gitu kembali saya ulangin teman-teman. Buy high risk, kalau misalnya saya harus nge-buy high risk 7573 selama 75 nggak di breakout di H1, 6260 selama 62 nggak di breakout di H1. Jadi either saya nunggu dia makan zona ini atau zona ini. Totally the same. Sell high risk ada dua, 904, 906 ini paling closest ya, the closest one. Seandainya dia berhasil break ini, tentu pembentukannya menjadi double bottom. So, pembentukannya akan menjadi double bottom kayak gini. Ini drop, ini drop. Dan ini kan confirm nanti dia kan sama, misalnya dia up kembali dan berhasil break kan double bottom. Artinya apa? Buy continuation saya pun sama di 2907. Jadi saya lebihin 10 pips. 2907, 2908. 2908 lah, dia break 2908, saya hitung sebagai buy continuation. Oke. Jadi ini adalah level-level yang cukup menarik, teman-teman bisa perhatikan. Dan sell-nya di atas ini sebenarnya hanya ini aja sebenarnya, 3335. Kenapa saya bilang hanya ini aja? Karena kalau misalnya 33-nya di breakout, tentu dia akan going for all time high. Pasti di sweep habis ini. Tailnya nih di sweep habis, kecuali nanti dia bergerak sampai sini pas momen CPI ya, we never know. Tapi kalau misalnya dia bergerak di sini baru di siang hari nanti, potensial dia nge-sweep habis, lanjut tembus all time high sampai 2950, 2970 terbuka lebar.
So that's all teman-teman, kalian bisa fokuskan trade kalian, dan sesuaikan lagi dengan trading plan yang kalian jalankan. Map King ini kalian bisa jadikan sebagai referensi. Teman-teman grow count, nothing to be worry about, karena saya pasti akan selalu share hasil mappingannya di dalam grup, jadi kalian tidak bisa baca-baca kembali. Untuk teman-teman di publik, nanti videonya saya akan upload juga, dan semoga membantu untuk kalian trade di hari ini.